Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Perkenalkan, nama saya Ulfa Romaisa Besar dengan NIM 22811300172, kelas A4 semester 3, Prodi PJJ PAI. Saya mahasiswi YN Syekh Nurjati Cirebon. Baik kawan-kawanku semua yang ada di Nusantara, hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dadan Setiawan, mata kuliahnya pengembangan kurikulum. Nah, kawan-kawanku semuanya, sebelum kita masuk ke dalam definisi pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita tahu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, itu yang namanya kurikulum dalam ranah pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Itu tadi definisi tentang pengembangan kurikulum. Nah, kawan-kawanku, setelah kita tahu tentang definisi pengembangan kurikulum, kita masuk ke dalam peta konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, di sini pengembangan kurikulum itu ada konsep dan unsur dasar kurikulum. Jadi, di dalam pengembangan kurikulum itu ada dua, yaitu konsep kurikulum dan unsur-unsur dasar kurikulum. Nah, konsep kurikulum itu terdiri dari substansi, sistem, dan bidang studi. Yang kedua yaitu unsur-unsur dasar kurikulum, terdiri dari kerangka dasarnya, kerangka dasar kurikulum, kemudian dasar kurikulum, selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Itu peta konsep yang ada dalam pengembangan kurikulum. Nanti akan dijabarkan one by one. Di dalam pengembangan kurikulum terdapat konsep kurikulum dan unsur dasar kurikulum. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Terdiri dari substansi, sistem, dan bidang studi. Nah, kurikulum sebagai substansi itu terdiri dari dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 memuat tentang visi, misi, tujuan yang disebut dengan dokumen KTSP, dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, dokumen 2 berisi tentang silabus,
Prota, Promes, dan modul ajar. Nah, untuk saat ini kita memasuki era kurikulum merdeka. Sehingga nanti di dokumen 2 ditambahi dengan P5 PPRA. Apa itu? Kalau basicnya Kementerian Agama ditambahi pendidikan Pancasila rahmatan lil alamin. Itu tadi konsep kurikulum sebagai substansi. Selanjutnya, konsep kurikulum sebagai sistem. Nah, di sini ada istilah tentang POAJ. Apa itu POAJ? Yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Disusul follow up and feedback. Kita tahu bahwasannya dalam merencanakan pembuatan kurikulum, merancang kurikulum, itu sebaiknya melibatkan seluruh sivitas akademika. Karena apa? Di dalam kurikulum itu memuat unsur visi, misi, dan tujuan madrasah. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setelah kita rencanakan di dalam pengorganisasian, kemudian kita beraksi yang melibatkan pendidik dan peserta didik. KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, baik internal maupun eksternal. Setelah proses begitu panjang, kita evaluasi, kita kontrol mana kekurangan dan mana kelebihannya. Dan kita follow up. Kita tindak lanjut. Kalau ada kekurangannya, kita rubah planningnya menjadi sebuah kelebihan. Dan kelebihannya kita feedback, kita umpan balik menjadi sebuah kesempurnaan. Itu tadi konsep kurikulum sebagai sistem. Selanjutnya, konsep kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Di sini, bidang studi masuk ke dalam dokumen 2 kurikulum. Tadi saya katakan bahwasanya dokumen kurikulum terdiri dari 2, yaitu dokumen 1 berisi tentang visi, misi, dan tujuan madrasah, sekaligus sejarah berdirinya madrasah. Dokumen 2 berisi tentang silabus, prota, promes, dan modul ajar. Nah, di dalam bidang studi itu terdapat beberapa rumpun mata pelajaran. Di sini ada rumpun agama, rumpun pelajaran umum, dan rumpun pelajaran mulok atau muatan lokal. Nah, rumpun agama terdiri dari pelajaran fikih, SKI, akidah, akhlak, Al-Quran hadis, dan bahasa Arab. Kemudian rumpun mata pelajaran umum itu ada istilahnya kalau saat ini yaitu kurikulum merdeka. Di jenjang MI ada istilah MIPAS yaitu matematika, IPA, dan ilmu sosial. Itu masuk ke dalam kurikulum bidang studi atau dokumen 2. Nah, rumpun pelajaran muatan lokal yang terdiri dari
Kita hidup di daerah mana? Misalnya di daerah Jawa, berarti kita ada pelajaran bahasa daerah. Di situ ada bahasa Jawa. Ada lagi pelajaran prakarya. Ada lagi pelajaran bahasa Inggris masuk ke dalam rumpun muatan lokal. Itu tadi konsep kurikulum sebagai bidang studi. Nah, di dalam peta konsep tadi, pengembangan kurikulum terdiri dari konsep kurikulum dan unsur dasar kurikulum. Kita masuk yang kedua, yaitu unsur dasar kurikulum yang memuat prinsip dasar pengembangan kurikulum. Di dalam membuat kurikulum itu terdapat kerangka dasar kurikulum. Kita lihat dulu sebelum membuat kurikulum, basic kita itu pendidikan umum, kejuruan atau pendidikan khusus. Kalau pendidikan umum formal, kita membuat dokumennya bagaimana? Itu ada aturannya. Kalau basicnya kejuruan atau vokasi, basicnya ada jurusannya, misalnya jurusan TKJ, teknik komputer jaringan misalnya, atau keperawatan, kecantikan, tata boga, dan lain sebagainya. Itu harus difikirkan dahulu. Kalau pendidikan khusus atau inklusi, misalnya, itu untuk anak yang berkebutuhan khusus, tunanetra atau tunawicara atau tunarungu, nanti media pembelajarannya pun juga berbeda dengan pendidikan umum. Itu masuk ke dalam kerangka dasar kurikulum yang wajib kita ketahui. Nah, di dalam mengembangkan kurikulum itu seharusnya terdapat prinsip penyusunan kurikulum. Apa saja itu? Prinsip penyusunan kurikulum yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, kita tahu bahwa di dokumen 1 tadi terdiri dari visi, misi, dan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah atau madrasah. Prinsip penyusunan yang kedua yaitu relevansi atau kesesuaian antara peserta didik dan dokumen-dokumen selanjutnya. Apa itu? Kita merancang mata pelajaran, kita merancang silabus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan usia peserta didik, menyesuaikan demografis atau lingkungan sekitar kita. Itulah relevansi atau kesesuaian antara SDM dan SDA. Nah, di dalam menyusun kurikulum untuk mengembangkan mutu pendidikan sekolah atau madrasah, itu pasti ada efisiensi dan efektivitas. Karena apa? Jika overdosis istilahnya, ya pasti ada kekurangan dalam merencanakan atau membuat kurikulum. Selanjutnya, yang keempat yaitu fleksibilitas atau keluasan. Nah, di sini kita di era IT. Nah,
Kurikulum seharusnya peka terhadap perkembangan zaman. Kalaupun pendidik atau guru sebaiknya diikutkan diikutkan istilahnya workshop pengembangan kurikulum yang saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kita luas, kita jalankan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip penyusunan kurikulum dalam mengembangkan mutu pendidikan yaitu berkesinambungan. Ini ada kaitannya dengan keseimbangan juga. Di dalam dokumen 1 dan dokumen 2 seharusnya itu ada kesinambungan dan keseimbangan. Mengapa demikian? Untuk tidak terjadi hal tumpang tindih antara planning, organizing, actuating, dan controlling tadi atau POAJ. Jadi ini berkesinambungan dan keseimbangan pasti ada dalam penyusunan kurikulum. Nah, prinsip penyusunan kurikulum yang terakhir yaitu keterpaduan dan mutu pendidikan. Di sini keterpaduan artinya di dalam menyusun kurikulum seharusnya antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain itu saling ada hubungannya. Di samping mata pelajaran juga SDA dan SDM-nya, sumber daya alam dan sumber daya manusianya seharusnya menjadi satu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di dalam visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah, kita tahu bahwa ending daripada tujuan berdirinya madrasah khususnya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. And don't forget like and subscribe. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.